Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pembelajaran daring pertama ya untuk anak kelas 12 PS. Jadi Bapak jelaskan dulu apa yang akan kita pelajari pada bab ini. Materi pertama kita adalah tentang respons dunia internasional terhadap proklamasi. Jadi pada bab ini nanti kalian belajar bagaimana Belanda, PBB, sama negara-negara lain di dunia sikapnya terhadap proklamasi di Indonesia. Kalau yang pertama respon terhadap Belanda kan sebenarnya sudah pernah Bapak sampaikan di kelas 11 ya. Jadi nanti kalian bisa baca-baca sendiri. Kebetulan bukunya ini untuk materi ini ada di sekolah, tapi sedikit. Jadi kalau kalian mau pinjem boleh datang ke sekolah nanti belajarnya berkelompok. Nah, ini sebagai contoh saja, jadi Bapak buatkan video untuk materi respon terhadap Belanda. Silahkan disimak ya. Ini materi daring kita yang pertama. Nanti setelah ini akan ada pertanyaan di Google Form, nanti kalian langsung jawab di situ saja. Tapi untuk materi berikutnya nanti Bapak pengennya kalian bisa presentasi. Oke, lanjut ya. Ini sudah pernah Bapak sampaikan di kelas 11. Jadi setelah proklamasi, Belanda itu balik lagi ke Indonesia. Nah, kenapa balik lagi? Nah, ini yang harus diceritakan. Makanya nggak bisa kalau pakai tugas saja Bapak harus bikin video. Yang pertama itu karena kondisi ekonomi Belanda buruk. Kenapa kondisi ekonomi di Belanda buruk? Karena setelah terjadinya Perang Dunia II di Eropa, Belanda itu kan dijajah sama Jerman. Nah, kondisi buruk mereka inilah yang membuat mereka ingin memperbaiki kondisi ekonomi. Caranya gimana ya? Yang paling gampang caranya adalah dengan kembali ke Indonesia, mengambil kekayaan Indonesia untuk rekonstruksi, untuk memperbaiki ekonomi Belanda. Itu yang pertama. Terus yang kedua yang menyebabkan Belanda kembali lagi ke Indonesia itu karena cara berpikir orang-orang Belanda pada saat itu masih kolot. Mereka ngerasanya pokoknya sok inilah, sok keren lah, seolah-olah mereka itu bisa nolongin Indonesia, membantu Indonesia ke arah kemajuan setelah Perang Dunia II. Padahal kan nggak kayak gitu. Padahal kan yang diinginkan sama orang Indonesia adalah merdeka pakai perjuangan sendiri. Ini dua hal inilah yang kemudian membuat Belanda balik lagi ke Indonesia. Tuh. Bisa dibaca di infografis ya. Ada Rus and Ord. Jadi Belanda tuh ngerasanya dia keren gitu dalam memerintah. Ya kayak pemerintah di Indonesia lah. Nggak mau gantian, ngerasanya paling keren sendiri. Terus Indis Verloren. Itu gara-gara seolah-olahnya orang Indonesia tuh sengsara. Belanda pengen nolongin Indonesia gitu. Terus ada Mission Civilaris. Nah, jadi menganggap bahwa kolonialisme itu tugas suci. Mereka kan Belanda itu kan Kristen ya. Jadi seolah-olah ketika mereka berjuang membawa Indonesia kembali ke tangan Belanda itu seolah-olah mereka jadi nabi gitu. Terus yang terakhir adalah paternalisme kolonial. Paternalisme kolonial itu menganggap tanah jajahan sebagai tanah yang harus dibimbing. Kalau di orang Kristen kan orang yang belum masuk Kristen itu kayak domba-domba yang liar. Makanya harus diarahkan ke agama. Nah, itu. Makanya mereka ingin mengarahkan Indonesia ke arah situ gitu. Tapi kan ternyata nggak kayak gitu. Jadi akhirnya Belanda memutuskan buat balik lagi ke Indonesia. Kedatangan mereka itu membonceng AFNE. AFNE itu sekutu kalau kalian kenalnya tuh dari zaman SD. AFNE itu singkatan dari Allied Forces Netherlands East Indies. Jadi tentara gabungan untuk Hindia Belanda. Nah, orang Belanda itu ngebonceng pasukan sekutu dipimpin sama Jenderal Van Mook. Nanti Belanda bikin yang namanya NICA, Netherlands Indies Civil Administration. Kalau sekarang PNS. Nah, jadi orang Indonesia kan udah mikir, wah ini PNS-PNS kok datang ke Indonesia, padahal PNS Belanda harusnya kan kerjanya di Belanda gitu. Nah, ternyata buat mendirikan kembali pemerintahan Belanda di Indonesia. Ini yang kemudian akhirnya membuat orang-orang Indonesia melakukan perlawanan. Di Ambarawa, di bawah Jenderal Sudirman, di Bandung, di bawah Nasution, di Surabaya, di bawah Komando Bung Tomo. Tiga pertempuran ini udah pernah Bapak jelaskan di kelas 11, jadi Bapak nggak perlu menjelaskan lagi. Nah, tiga pertempuran besar inilah yang kemudian membuat Belanda mau nggak mau harus masuk ke perundingan. Jadi ini Bapak tampilkan kronologi
yang terjadi di Indonesia setelah Perang Dunia II. Jadi tadi perang yang pertama. Yang pertama itu perang tadi ada Surabaya, Bandung, sama Ambarawa. Itu diantaranya yang paling besar. Nah setelah perang, Belanda pengen berunding sama Indonesia. Akhirnya terjadilah perundingan Linggajati. Perundingan Linggajati ternyata dilanggar sama Belanda. Belanda bikin agresi militer satu, nyerang Sumatera sama Pulau Jawa. Tujuannya untuk merebut pelabuhan-pelabuhan, pabrik-pabrik, sama industri-industri pertambangan. Jelas dari situ udah kelihatan bahwa niat Belanda masuk ke Indonesia adalah untuk mengambil kekayaan Indonesia lagi. Nah setelah agresi militer Belanda tadi, PBB mulai bergerak. Nah nanti ini kita bahas di pertemuan berikutnya. PBB bergerak, PBB mendirikan yang namanya KTN, Komisi Tiga Negara. Indonesia diwakili Australia, Belanda diwakili sama Belgia, terus yang menengahinya Amerika Serikat. Ini sering keluar di soal, kenapa kita milih Australia? Karena Australia itu punya partai yang berkuasa saat itu adalah partai buruh. Nah, partai buruh itu punya kesamaan sama partai-partai buruh yang ada di Indonesia. Pernah belajar juga ya di kelas 11 bahwa salah satu partai yang pertama berdiri di era kemerdekaan di Indonesia adalah Partai Buruh. Kemudian ternyata setelah KTN lahir ngasih perundingan, Belanda nggak puas, lagi agresi militer 2, Pulau Jawa diserang, ibu kotanya Yogyakarta. Makanya kemudian Soekarno-Hatta akhirnya ditangkap. Tuh. Belanda ngerasa bahwa Indonesia itu masih milik dia, kemudian mendirikan pemerintahan, tapi Indonesia kemudian mengatasinya dengan membuat pemerintah darurat di Bukit Tinggi, di bawah Syafruddin Prawira Negara. Itu juga materi kelas 11, udah pernah Bapak sampaikan. Akhirnya Belanda sama Indonesia berunding lagi di Renville. Nah, di Renville ini yang ngadain bukan KTN, karena KTN dianggap gagal. Makanya nanti PBB bikin yang namanya UNCI, United Nations Commission for Indonesia. Nanti ini materi kita untuk minggu depan. Renville, berunding di kapal Renville. Setelah itu dari UNCI bikin lagi perundingan Romroyen dan akhirnya terakhir bikin KMB, Konferensi Meja Bundar. Nah disitulah Indonesia kemudian diakui kedaulatannya secara de jure. Kalau pas di Linggajati tadi itu secara de facto. Jadi cuma faktanya ada Sumatera, Jawa, Madura, ada orang Indonesia di situ, oke itu punya orang Indonesia. Tapi di KMB diakui bahwa Indonesia punya kedaulatan. Ini yang bikin pemerintah Belanda sampai hari ini tidak mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Tapi mereka mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah tanggal 27 Desember 49. Makanya Belanda nggak pernah datang kalau ada acara kemerdekaan di Indonesia, kedutaan Belanda nggak pernah ngirim wakil sampai pas zaman SBY. Tahun 2005 itu Menteri Luar Negeri Belanda datang menghadiri upacara kemerdekaan Indonesia. Kayak gitu ceritanya. Itu aja ya materi dari Bapak untuk hari ini. Tugasnya ada di Google Classroom, nanti kalian langsung kerjakan di situ. Dah, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.